Hai Unleashers, setelah kita membangun pola pikir dan pemahaman baru tentang melayani Tuhan dan gerejanya, kita mau melengkapi pembelajaran tentang cara-cara supaya kita bisa melayani Tuhan secara maksimal lewat video kali ini. Yang pertama, be there. Maksudnya gini teman-teman, kita nggak mungkin melayani sebuah jemaat kalau kita nggak pernah hadir di sana. Saat kita hadir di sana, kita akan tahu kebutuhan jemaat di gereja itu dan bisa memberikan pelayanan yang tepat. Mungkin mereka kekurangan guru sekolah minggu atau justru banyak jemaat-jemaat lansia di sana, opa, oma, kakek, nenek yang perlu kita dampingi selama ibadah. Sangat baik kalau kita sudah beberapa kali hadir atau beribadah di sana, jadi kita sudah kenal lingkungan gereja tersebut. Yang kedua, mau, bukan mampu. Pelayanan kita bagi gereja akan bertumbuh karena kita mau, bukan mampu. Saat kita ada kemauan untuk melayani dan bertumbuh dalam pelayanan di gereja, saat itulah Tuhan akan pakai kita untuk memberkati gereja kita apapun pelayanan yang kita kerjakan. Jadi teman-teman semua, kalau kamu sempat berpikir, aku ngerasa nggak punya talenta apapun buat melayani di gereja ini, jangan khawatir, Unleashers, karena semuanya dimulai bukan dari kemampuan kita, tapi kemauan kita. Yang ketiga, cari tahu potensi dirimu dan skuadmu. 1 Petrus 4 ayat 10 bilang seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita sudah Tuhan berikan paling nggak satu talenta, karunia rohani, atau kemampuan untuk melayani gereja Tuhan. Jadi, salah satu cara penting untuk memaksimalkan pelayanan kita adalah dengan mencari tahu talenta apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi, bukan berarti kita menunda pelayanan sampai kita menemukan talenta kita itu ya. Ingat, kita mau dulu, pasti Tuhan mampukan. Kita akan menemukan karunia dan talenta itu justru saat kita sedang melayani. You can start small dari satu hal yang sederhana dan bisa kamu lakukan secara maksimal di usia remaja kamu. Fokus aja dulu di satu kegiatan, konsultasi dan diskusi dengan SQA, pendeta atau pembina remaja di gereja tempat kamu akan melayani, supaya kamu menemukan bentuk pelayanan paling tepat untuk kamu. Dan kerjakanlah pelayanan itu secara excellent, sesederhana apapun pelayanan kamu. Yang keempat, rendah hati. Kerendahan hati akan menolong kita untuk sadar bahwa kemampuan kita itu adalah pemberian Tuhan. Rendah hati juga akan menolong kita untuk memikirkan dan mengutamakan orang lain dalam pelayanan kita. Rendah hati akan menjaga sikap hati kita untuk nggak egois dan bukan malah mencari keuntungan pribadi dalam pelayanan kita. Rendah hati akan memampukan kita mengerjakan pelayanan yang paling sederhana dan paling less appreciated dalam gereja kita. Rendah hati juga akan membuat kita mampu menerima koreksi dan evaluasi dari orang lain dengan baik. Yang kelima, keep growing. Bertumbuh juga jadi sebuah kewajiban dalam pelayanan kita. Kita perlu untuk selalu meningkatkan kemampuan dan potensi kita dalam melayani dan terus evaluasi dan belajar supaya kita bisa berkembang dan potensi kita bisa kita maksimalkan di dalam pelayanan kita. Kalau kamu tertanam dalam sebuah gereja, coba pikirkan kebutuhan apa yang saat ini diperlukan oleh gerejamu dan ceritakan juga alasannya. Dan bagikan kepada skuadmu juga. Unleash percaya, kamu sudah siap untuk melayani gerejamu lebih lagi. Selamat melayani Unleashers, we grow by helping others grow!